Kami datang kemari karena kepedulian kami melihat ada saudara-saudara kami di sini yang dijolimi oleh pengembang bajingan dan pemerintah biasa. Biadab. Tahun 2007 pemerintah membebaskan lahan di sini untuk pembangunan PLTU. Harganya di Lontar itu antara 150 sampai 200 ribu. 2007. 17 tahun kemudian pada tahun 2024 ini kok jadi tawar 50 ribu. Jadi status proyek strategis itu hanya buat alasan untuk bisa mengusir rakyat ini dengan sewenang-wenang. Itu menurut saya. Jangan anggap rakyat kecil ini seperti... Kita ada di Desa Kohot ya. Kecamatannya apa nih? Kecamatan Pakuaji. Batu Aji ya. Pakuaji. Pakuaji di Kabupaten Tangerang yang menjadi sebagian dari lokasi PIK Pantai Indah Kapuk 2. Tempo hari teman kita Muhammad Saididu mengambil gambar di sini nih yang udah diuruk sebagian, sementara rumahnya masih ada. Anda bisa bayangkan nanti teman-teman yang bisa ambil gambar. Bagaimana sejumlah persoalan belum selesai. 2-3 hari lalu beredar video pendek 1 menit 30 detik. Ada kepala desa, ada seorang laki-laki juga yang mengatakan bahwa tanahnya masih punya dia, gitu kan ya. Tapi tiba-tiba berubah balik nama dan sebagainya. Nah, kita mulai dari Pak Jenderal dulu, nggih. Gimana Pak Jenderal nih? Kita nih ngapain? Kenapa kita mesti ke sini? Perlunya apa? Ada yang ngongkosin apa enggak? Satu orang dapat berapa duit? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Om Edi, Siap. Pak Marwan, Pak Ramsir, Pak Mursalin, ini ada Pak Yakob dan teman-teman wartawan sekalian. Kami datang kemari karena kepedulian kami melihat ada saudara-saudara kami di sini yang dijolimi oleh pengembang bajingan dan pemerintah biasa. Biadab. Oke, terus. Jadi nggak ada yang memerintahkan kami kemari dan nggak ada yang membayarin kami kemari. Kecuali hati nurani kita. Kecuali hati nurani yang tergelitik, terusik. Seperti yang juga beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Saididu, termasuk saya juga pernah dimintain komentar. Ada penggusuran. Jadi nafsirkan penggusuran itu yang utuh. Ada memang yang diambil ini lahan ini rumah tinggal, ada kebun, ada sawah, ada tambak. Mereka dibeli paksa. Ada yang melaporkan kepada kami di sini. Memang mereka selalu ngomong, enggak kok kita enggak paksa. Mau jual Tapi telur, nggak mau jual boleh. Tapi dia katakan harus dijual kepada pengembang yang ada di perusahaan sini. Tidak boleh kepada orang lain. Pihak lain. Agung Sedayu Group. Lah itu sama juga kan. Dan yang lebih konyol, kalau saya katakan lebih biadab, tahun 2007 pemerintah membebaskan lahan di sini untuk pembangunan PLTU. Harganya di Lontar itu antara 150 sampai 200 ribu. 2007. 17 tahun kemudian pada tahun 2024 ini kok jadi tawar 50 ribu. Ya kalau dulu dolar mungkin 1000, sekarang ini dolar jadi 100 masih mungkin. Ini dulu dolar 2000, sekarang sudah 16.000. Harusnya logikanya naik kan. Nah, itu kan aneh dan ajaib gitu kan. Makanya kami datang kemari. Dan banyak sekali penindasan yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Saididu dan sudah disampaikan kepada penyidik di Polres Tangerang. Karena setelah Pak Saididu selesai dipanggil, kita ketemu sambil cerita seperti itu. Dan ada yang lucu lagi, saya barusan dapat informasi, ada namanya Bule. Bule siapa itu? Oman Bule. Oman Bule. Habis ketemu Saididu, dia dipanggil polisi. Dan masih berjalan proses. Dimintain keterangan atau di BAP. BAP. Lalu ketemu orang
Ada larangan apa? Dan kalaupun dia mau ngomong apa saja, kenapa rupanya? Asal yang diomongkan fakta, bukan fitnah. Iya. Dari sini kelihatan bahwa pengembang ini sudah mengendalikan aparat. Ini yang bajingan nggak tahu siapa, aparat atau pengembang, atau dua-duanya. Dua-duanya. Kasihan, lihat di belakang ini. Jadi dengan kondisi begini harapan Pak Jenderal apa? Harapan saya pemerintah itu mbok mikir dan memutuskan dengan logis. Kalau mau membangun sesuatu dan harus membebaskan lahan rakyat, ya ganti rugilah sesuai kesepakatan atau keinginan rakyat. Bukan memaksa seperti sekarang ini. Pembangunan kita dukung. Tapi jangan dengan pembangunan memberikan kenyamanan pada kelompok tertentu, menindas kelompok kecil. Itu biadab. Itu biadab itu. Makanya rakyat kecil itu monyet hutan yang bisa diusir gitu aja. Kan tidak. Itu yang jelas sekali itu. Kemudian saya tidak tahu kalau PIK ini dikatakan proyek strategis nasional. Di mana strategisnya pembangunan perumahan, perkantoran, asrama, mungkin Wisata. fasilitas wisata, olahraga. Di mana strategisnya? Jadi status proyek strategis itu hanya buat alasan untuk bisa mengusir rakyat ini dengan sewenang-wenang. Itu menurut saya. Saya berharap sekali lagi pengembang dan pemerintah jangan anggap rakyat kecil ini seperti apa ya? Seperti rakyat jajahan. Nah, itu yang paling halus. Nanti kalau saya bilang yang lain lagi mungkin kasar banget gitu. Kalau mau bangun di sini koordinasilah dengan harga yang wajar, harga yang berlaku saat ini. Bukan ada supaya bisa dibeli murah, NJOP-nya diturunkan. Kok nggak malu gitu loh? Kok nggak malu? Mau merasa rakyat kecil. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak lagi. Sedikit Pak Jenderal boleh ya? Iya. Ini kan pensiunan tentara. Sementara kita dengar di balik perusahaan ini juga banyak tentara. Ada himbauan apa kepada para kolega nih? Tentara-tentara jenderal-jenderal ini. Kepada pemerintah, termasuk itu kepada tentaranya, polisinya, aparat pemerintah di sini. Kau juga rakyat. Kau juga rakyat. Dan pada waktunya kau juga akan menjadi rakyat jelata. Rasakan kau tidak enaknya, rasakan sakitnya kalau digusur seperti hewan seperti sekarang penduduk yang ada di tempat ini. Jadi jangan mau kau digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kau digaji oleh rakyat itu untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pengembang atau pemerintah yang miring. Itu yang saya sampaikan.